Seharusnya permintaan maaf merupakan tindakan positif seseorang jika melakukan kesalahan. Tetapi tidak untuk Mulan Jameela yang justru mendapatkan berbagai reaksi negatif lantaran video permintaan maaf Mulan kepada Maya Estianty yang diunggah di YouTube. Kejadian di masa lalu rupanya masih merupakan persoalan sensitif yang menyisakan amarah dan luka. Bahkan bagi Ahmad Dhani yang mengaku tak dimintai restunya sebagai suami ketika Mulan membuat video permintaan maafnya, merasa perlu mengadakan investigasi. Dhani menyebutkan video yang dipandu Deddy Corbuzier tersebut juga difasilitasi oleh Baim Wong. Selain tak mengetahui motif Mulan, benarkah Dhani juga curiga Mulan menerima bayaran atas wawancara yang mengumbar permasalahan di masa lalu tersebut? Ya si Mulan merasa itu tindakan yang benar, kan? Ya, menurut saya sih enggak ada tindakan bodoh menurut saya. Tapi syutingnya di rumah Pak, Dik? Di rumah Deddy Corbuzier? Bukan. Itu di rumah Deddy Corbuzier atas fasilitasi dari Pak Im Wong. Makanya kita mau menyelidiki ini. Kita sedang melakukan tim investigasi untuk menyelidiki ini apa ini. Tapi benar nggak Pak Dik kalau ini kolaborasi apa dan ini arahnya mau kemana, motifnya apa? Saya nggak tahu, makanya saya akan menyelidiki, ya kan? Kalau dibayarkan, saya harus ikut bagian. Apa? Langsung dikejar nggak? Enggak, biarin aja. Mbak Mulan kan sedang melakukan eksperimen, ya kan? Melakukan sebuah langkah-langkah yang tidak atas persetujuan saya. Kan? Nah, nanti dilihat aja apakah langkah kemarin itu baik buat Mulan atau tidak, kan tinggal gitu aja. Kalau memang itu baik buat Mbak Mulan, ya berarti itu langkah yang tepat, ya kan? Kalau itu tidak baik, ya berarti langkah yang tidak tepat. Ya. Apa ya masalah dulu ya? Tapi yang jelas, saya mau royalti dari YouTube itu ya, saya mau. Reaksi serupa juga ditunjukkan oleh Maya Estianty. Ketika mengunjungi kantor Indigo, ia mengungkapkan bahwa pernyataan Mulan justru telah mengorek luka lama. Sekuat tenaga, Maya melupakan kisah pahitnya berpisah dengan Dhani, tetapi dengan mudah Mulan mengingatkannya kembali pada masa kelam tersebut. Padahal Maya merasa kehidupannya saat ini sudah bahagia tanpa mengingat kehancuran Dhani. Apalagi menurut Maya, video tersebut terkesan menggambarkan Maya bukan orang yang pemaaf. Mulan menyebutkan beberapa kali berusaha meminta maaf namun tak mendapatkan respon dari Maya. Padahal Maya memang telah memberikan maaf dengan tidak mengusik kebahagiaan Mulan dan mantan suaminya. Tanggapan saya sebenarnya saya malas tanggapin ya, karena itu adalah sebenarnya ini adalah luka lama yang saya ibaratnya hari ini saya lagi happy, lagi seneng-seneng, lagi stabil dengan kehidupan saya, gak ada masalah, tenang banget, tiba-tiba ada yang mencolek lagi nih gitu kan ya, meminta maaf. Fine, nggak masalah meminta maaf ya kan, karena saya orang yang sangat pemaaf. Yang menjadi lucu ketika saya sih belum nonton ya YouTube ya, jujur belum nonton, tapi ini ada cerita dari sahabat-sahabat saya, dari anak ya kan, diceritain begini. Ini minta maaf, motivasinya apa? Karena yang saya diceritain, ini orang meminta maaf tapi tidak mau merasa salah, tidak. Ada orang minta maaf tapi tidak merasa salah gitu kan. Terus buat apa minta maaf sama saya gitu kan ya. Satu. Kemudian dia menyudutkan saya dengan bahwa saya adalah bukan pemaaf ya kan. Saya bukan pemaaf gitu kan ya, karena seakan-akan saya berkali-kali tidak mau menerima maafnya dia. Padahal bukan itu konteksnya gitu. Konteksnya adalah pernah dia minta maaf sama saya lewat hairstylist saya. Saya bilang sama hairstylist saya memaafkan. Tapi maaf itu untuk Allah aja, dan buktikan dengan sikap. Karena dengan sikap insya Allah saya melihat ternyata sudah berubah, ya udah saya terima gitu ya. Tapi kalau belum cuma maaf di mulut aja, saya masih oke, saya maafin, nggak masalah, tapi saya nggak mau ketemu dulu gitu. Alhamdulillah dikasih setelah mengalami kehidupan yang dulu ya, jatuh bangun pahit banget, hancur banget dulu ya. Alhamdulillah saya dikasih radar sama Allah ya, untuk mengetahui mana orang-orang yang baik dan mana orang-orang yang tulus atau tidak gitu. Saya sudah mulai belajar lebih cerdas gitu ya. Ya saya pikir itu belum tulus ya, karena memang kalau orang minta maaf, oke, salahnya apa? Salah gue adalah gue nyolong, gue ini, gue bohong, gue ini, oke, aku minta maaf, itu fair. Oh iya, saya maafin lo, tapi gue nggak mau kenal lo ya, please lo menghilang dulu deh gitu kan. Ini orang nggak mengaku salah, minta maaf, ya udah.
kita tunggu aja gitu. Mulan kepada Maya sungguh tak mudah bagi Maya. Pasalnya, Mulan tak sekedar mengharapkan untuk dimaafkan, tetapi juga memperbaiki hubungan mereka. Sangat sulit bagi Maya menerima Mulan kembali ke kehidupannya melihat apa yang dilakukan Mulan di masa lalu. Maya juga semakin meragukan ketulusan Mulan lantaran perbedaan tahun yang disebutkan Mulan di video permintaan maafnya. Perbedaan tersebut dianggap Maya sebuah tindakan manipulatif untuk menutupi kesalahannya yang sebenarnya hingga hari ini belum ia akui. Iya, karena misalnya kata-kata misalnya tahun 2009 gitu ya, menikah sama Mas Dhani. Padahal kejadian dia sama Mas Dhani kan dari tahun kalau nggak salah 2004 atau 2005 gitu kan ya. Puncaknya 2006. Kemudian saya kan cerai tahun 2007 tuh, ya kan. Tahun aja dikorupsi ya kan. Udah bohong lagi nih ya kan. Jadi saya pikir tolong jangan manipulasi tahun lah gitu. Tahunnya udah mundur. Saya kejadian sekarang nih, sebelum hari dia keluar dari YouTube, saya sudah memaafkan. Sangat sudah memaafkan. Contoh, kenapa saya memaafkan? Saya tidak mengusik kebahagiaan mereka berdua dan anak-anaknya ya. Saya tidak pernah nabrakin rumahnya dengan mobil saya. Saya tidak pernah nyiram septic tank rumahnya ya kan. Kalau saya marah, kalau saya dendam, saya udah aneh-aneh nih kehidupan saya dengan saya nabrakin dia atau mungkin saya bikin yang aneh-aneh deh. Dengan saya tidak mengusik kebahagiaan mereka, itu buat saya itu bentuk dari pemaafan saya gitu ya. Saya memaafkan dan saya membiarkan mereka bahagia karena saya percaya bahwa semua sudah diatur Allah. Kan. Tapi kemudian saya dilaporin ada yang meminta maaf, kemudian dia menjual iba dengan menyudutkan saya. Itu artinya kan saya sudah tenang-tenang happy, dicolek cekrek. Loh, ini orang kok maksudnya minta maaf tapi kok menyudutkan saya bahwa saya bukan pemaaf gitu loh. Memang selama ini saya nggak ganggu gugat mereka tuh bentuk dari bukan permaafan saya gitu kan ya. Saya tidak ganggu gugat kebahagiaan mereka loh sama sekali kan gitu loh. Itu artinya saya sudah memaafkan. Tapi untuk menjadi teman yang baik seperti dulu, ya itu nggak bisa, susah gitu loh. Itu proses, itu Allah akan menggerakkan. Ketika memang dia akan suatu saat dia memang satu frekuensi sama saya, sekufu, pasti akan ketemu lagi kok dengan alam yang merestui gitu loh. Jadi saya nggak perlu harus khawatir dengan apapun. Kalau seandainya dia meminta maaf kan harusnya kan lebih tulus ya, lebih tulus dia mengaku salah. Ayo, saya lebih bisa maafin daripada yang tidak mengaku salah tapi minta maaf tapi pernah merusak atau menghancurkan rumah tangga saya. Itu kan lucu gitu loh. Kayak gini, kalau merebut itu mungkin masa lalu saya. Saya sudah happy, saya sudah tenang, saya sudah sukses dengan bisnis saya. Itu masa lalu yang saya sudah tutup. Saya sudah tutup jauh-jauh. Saya tidak mau melihat spion. Nah hari ini saya dicolek lagi untuk melihat masa lalu lagi. Saya pikir, loh, ini ada apa sih nih? Ini ada apa gitu loh? Apa mereka lagi berantem terus tiba-tiba lagi berantem tiba-tiba minta maaf ke saya gitu ya? Jangan sampai nanti mereka cerai dan saya dikait-kaitin lagi. Saya nggak mau loh ya gitu loh. Melepaskan Dhani agar menjadi kembali berbagai kejadian hingga akhirnya legowo melepaskan Dhani ke pelukan Maya. Tetapi ketulusan Mulan itu tak mampu menyentuh Maya. Baginya antara dirinya dan sang mantan suami tak akan bisa kembali. Maya juga mempertanyakan mengapa niatan tersebut baru ia lontarkan setelah 10 tahun dan bukan ketika masih dalam proses perceraian. Lantas bersediakah Maya kembali pada Ahmad Dhani? Kalau misalnya saya disuruh balik gitu ya, Mas Dhani balik lagi Mbak Maya. Gini, kenapa omongan itu tidak dibicarakan pada saat 2005 mereka berselingkuh gitu loh. Pada saat Mulan mengaku di rumahnya Krisdayanti zaman itu tahun 2006, kenapa omongan itu nggak diomongin zaman dulu ketika saya belum cerai gitu kan? Kenapa baru sekarang setelah 10 tahun kemudian ya kan? Jadi saya pikir telat. Ya telat banget gitu loh. Sementara hati saya sudah bukan lagi Mas Dhani ya kan? Disuruh balik. Emang barang returan gitu kan? Jadi saya pikir ya enggak lah ya gitu. Omong kosong dan nggak ada isinya. Ya kan saya kan nggak mungkin balik lagi sama Maya udah pasti, ya kan? Sudah nggak mungkin ya balik lagi. Jadi kan aneh kan kalau dia berharap saya balik ke Maya lagi kan nggak mungkin. Itu kan maksudnya apa kan nggak jelas ya kan? Tapi seperti Bang Mulan memang sempat minta Enggak. Enggak. Hanya di video itu aja. Hanya di video itu saja. Karena Mulan sendiri tahu bahwa saya nggak mungkin sama Maya. Maya sendiri tahu juga saya nggak mungkin sama Maya. Publik pun tahu juga saya nggak mungkin sama Maya. Di tengah masa
masa kehamilan anak keduanya dengan Dani, Mulan datang kepada Deddy Corbuzier dengan segala kegalauannya dan membeberkan kisah masa lalunya. Awalnya, Mulan memang mengungkapkan keresahannya dengan ulah haters yang tak pernah berhenti menghujat dirinya. Ia khawatir hal tersebut akan berdampak pada psikologis anak-anaknya. Selain itu, Mulan juga berusaha melebur perseteruan yang sudah terjadi sejak 10 tahun lalu dengan meminta maaf. Tetapi apa yang sebenarnya melatar belakangi Mulan mengungkapkan permasalahan lamanya? Saya mencurigai. Karena Mulan kan lagi hamil, ya kan? Dalam bahasa Inggris itu lagi vulnerable. Cek di Google ya. Vulnerable itu saya sebenarnya saya juga lupa. Ya. Tapi mau izin, Pak Din? Saya nggak ngasih izin. Oh, sempat minta tapi tidak dikasih? Saya nggak ngasih izin dan tidak sempat minta. Jadi saya sih udah nasihatin sama Mulan ya, kalau emang nggak mau punya haters, nggak usah ada Instagram, nggak usah ada pet. Tapi ya mohon maaf itu nggak pernah diturutin. Ya, saya sendiri juga nggak pernah punya pet, saya sendiri nggak punya Instagram. Jadi buat saya kalau memang yang jadi masalah itu haters, ya kalau nggak mau punya haters ya nggak usah punya pet gitu kan. Itu saran saya kepada Mbak Mulan. Nah, tapi kan Mbak Mulan nggak ikutin saran saya. Dia lebih senang punya pet, lebih senang punya Instagram, dan lebih senang ngumpulin haters, ya kan? Hubungannya dari mana untuk kebaikan anak-anak? Enggak juga. Malah muak lihatnya. Ya saya sih ngerasa nggak punya kesalahan ya sama Deddy Corbuzier ya. Kalau Deddy yang punya masalah ya dia bisa hubungi saya kan. Ya kalau orang minta maaf, semua orang minta maaf, kenapa enggak? Sekarang saya tanya, ada orang baik, ada orang jahat, berantem di tengah jalan. Kita lihat dari jauh. Anda bisa bedain yang baik dan yang jahat nggak? Bisa nggak? Berantem dari jauh dua orang, bisa bedain nggak mana baik dan jahat? Terus mah jangan ditanggepin, capek. Kayak timun di nasi goreng nggak penting. Ya itu urusan Dani dengan Mulan dong, bukan urusan saya kan. Nggak ada satu hal bisa terjadi karena satu orang lah. Mana bisa? Kalau satu orang, kecuali barang direbut, kan? Yang direbut mau nggak? Gini ya, pesan ini umum ya, general ya. Sebelum melakukan sesuatu, pikirkan 1000 kali. Apakah itu bisa merugikan orang? Apakah itu bisa menyakitkan orang? Pikirkan 1000 kali konsekuensi baik dan buruknya sebelum kita melakukan sesuatu. Karena begini, kita menanam tomat, buahnya tomat, bukan cabai. Kalau kita menanam angin, menuai badai, ya kan. Jadi apapun semua pasti akan kembali ke kita. Dan sekali lagi pesan saya adalah jangan pernah menjual iba kepada kamera, tapi jual iba kepada Allah. Pengajian sebelum menikah pada 20 Desember nanti, Nabila Syakib berurai air mata. Mengapa? Simak liputannya hanya di Selebrita Pagi sesaat lagi. Kebetulan kalau di keluarga Arab Timur Tengah ini kita nggak ada siraman, jadi hanya ke pengajian aja. Lagi, tepatnya 20 Desember, Nabila Syakib dan Reswara Argia Radinal akan segera memasuki kehidupan rumah tangga. Menyongsong momen bahagia itu, Nabila dan keluarga pun menggelar acara pengajian sederhana di kediaman keluarganya di Bogor. Dekorasi berhias mawar putih selaras dengan warna krem gaun yang dikenakan Nabila. Sesuai tradisi Timur Tengah, Nabila dan Resi hanya menggelar syukuran dan pengajian di tempat masing-masing. Acara pengajian pun diwarnai haru biru serta linangan air mata saat Nabila meminta restu kepada keluarga tercinta. Mengapa jelang pernikahannya Nabila justru larut dalam kesedihan? Karuniakan surga indahmu untuk keduanya, duhai Allahku. Amin, amin ya Allah. Insya di kalau mama bunda kadang salah ada sedikit perasaan tak kehilangan perhatian, cinta dan kasih sayang Nabila kepada mama karena kesibukan baru nanti kalau terus rumah tangga. Alhamdulillah hari ini baru aja selesai melakukan pengajian tadi di rumah, syukuran pengajian, maksudnya ya di sini bersama orang-orang terdekat juga sama keluarga. Hari ini acaranya memang cuman perempuan-perempuan aja, udah cuma pengajian aja. Kebetulan kalau di keluarga Arab Timur Tengah ini kita nggak ada siraman, jadi hanya ke pengajian aja. Sedih banget
kayak apa ya, sebenarnya kan walaupun menikah itu bukan berarti akan berpisah sama keluarga gitu, karena yang namanya keluarga, yang namanya anak dengan orang tua sampai kapanpun nggak akan terpisahkan gitu loh, maksudnya cuman kan mungkin kedepannya tanggung jawab aku sudah tidak ada lagi di orang tua, melainkan adanya di suami aku kelak ya. Jadi tadi lumayan touching sih. Kalau ini tadi lumayan deg-degan, nervous, ya sakral dan sedih banget. Caranya insya Allah ini udah H-3 ya. Ya udah hampir, udah untuk nyampe 100% ya tinggal pelaksanaannya sih insya Allah. Deg-degan, campur aduk, sedih, senang, semuanya jadi satu sih. Bahagia dan grogi menyatu menggerogoti batin wanita 29 tahun itu. Segalanya bercampur aduk tak karuan. Meski senyum berpendar dan undangan putih bertinta emas telah disebar, namun memasuki bahtera perkawinan ibarat memulai babak baru kehidupan bagi Nabila dan Resi. Pernikahan yang akan diselenggarakan pada 20 Desember di salah satu hotel mewah di kawasan Jakarta Selatan mengusung konsep Timur Tengah dan juga modern. Lantas, seperti apa wujud perpaduan dua budaya dalam pernikahan Nabila dan Resi? Benarkah ayahanda Nabila berharap Nabila segera diberi momongan usai menikah? Konsep pernikahannya nanti dilihat aja. Yang pasti acara sih sederhana. Aku juga nggak mau yang terlalu berlebih-lebihan banget. Yang penting berkesan, berkah untuk semuanya. Yang berkah juga untuk aku dan Reshi ke depannya. Kalau untuk tema Timur Tengahnya sendiri sih enggak, lebih ke mungkin proses ijab kabul gitu ya. Kalau Timur Tengah itu kan lebih ke antara tamu laki-laki dan tamu perempuan itu dipisah, dan akunya pun tidak duduk berdampingan dengan Reshi gitu. Jadi ya paling ada Timur Tengahnya di situnya aja. Kalau untuk acara akad nikahnya itu menggunakan adat istiadat tata cara Arab, sedangkan untuk resepsinya itu nanti konsepnya lebih modern, international wedding. Kalau akad nikahnya nanti bahasa Arab. Ijab kabulnya ya. Saya menikahkan insya Allah tanggal 20 nanti ada acaranya di RS Carlton ya. Nikahnya jam 10 pagi. Resepsinya insya Allah jam 7 sampai jam 10. Kita sama-sama doakan supaya cepat punya momen. Ya mungkin undangan 2000 ya. Iya, jadi kalau untuk acaranya sendiri itu tema pas di resepsinya itu grand glamour flowery, jadi dekorasinya itu banyak bunga-bunganya dengan warna-warna pastel, putih kayak gitu. Terus ini pengantinnya juga pakai wedding dress yang international look. Tentunya nanti selain ada musik, terus juga ada bintang tamu yang isi acaranya. Dugaan prostitusi di kalangan artis yang menyeret nama Nikita Mirzani dan Putri Revita terus bergulir. Kemarin Nikita diperiksa pihak penyidik Barreskrim Mabes Polri terkait kasus yang memposisikan Nikita sebagai korban perdagangan orang. Lantas mengapa Nikita menjalani pemeriksaan di luar kantor Mabes Polri? Benarkah Nikita sengaja ingin menghindari media? Supaya lebih merasa nyaman, supaya lebih tenteram sehingga dapat memberikan keterangan dengan semaksimal mungkin, dengan selengkap-lengkapnya, dan yang paling penting sejujur-jujurnya. Dan sekali lagi korban bisa diperiksa di mana saja. Memang dari Kasubdit Barreskrim ya, Kombes Umar menyampaikan kalau korban itu memohon atau meminta untuk dilakukan pemeriksaan di luar, pada prinsipnya penyidik Barreskrim Mabes Polri memperbolehkan. Jadi mungkin NM ini menghindari dari rekan-rekan media. Ditetapkan sebagai tersangka perdagangan orang alias sebagai mucikari praktik prostitusi yang menyeret Nikita Mirzani dan Putri Revita. Namun yang pasti, praktik asusila itu tak mungkin terjadi jika yang disebut sebagai korban menolak. Layaknya hukum pasar, ada uang, ada barang. Benarkah Nikita Mirzani dan Putri Revita hanyalah korban perdagangan manusia? Ataukah justru dugaan praktik prostitusi yang menyeret mereka lantaran keinginan Nikita dan Putri sendiri? Mengapa usai diterpa kasus prostitusi di kalangan artis, Nikita lebih banyak diam di depan kamera wartawan? Tadi habis dilaporin kemana Mi? Habis laporan Mi. Lu jauh-jauh. Mi, dikit dong Mi. Udah ditungguin ini. Bentar dong Mi. Tadi kenapa nggak datang? Nek. Ya sementara klien kami ditetapkan sebagai tersangka. Kalau kami lihat nggak aktif perannya, hanya ya perantara.
yang aktif menentukan tarifnya, yang aktif membooking hotel, yang aktif menentukan hotelnya, ini bebas saja berkeliaran. Lelaki yang inisial D itu dia membooking hotel, dia melakukan pembayaran hotel, ya kan? Nah, NM dia menentukan tarifnya, dia menentukan hotelnya. Karena sekarang sedang berlangsung, beberapa orang, lebih dari 5 orang sudah dimintai keterangan sebagai saksi, dan hari ini korban dimintai keterangan. Kami jujur aja sangat kecewa, ya, sangat kecewa. Artinya sebenarnya kan dia itu kan direhab dong, supaya ada efek jerah di kemudian hari, dan efek jerah pada orang-orang atau wanita-wanita yang mau, ya, berperilaku seperti mereka.